Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, sebelum itu perkenalkan nama saya Dafa Al-Ibza, NIM 12301025. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam di kelas A, yaitu di semester 6 di YIN Pontianak. Dalam pertemuan webinar tentunya saya pernah menjadi narasumber pertama dalam materi pengelolaan bisnis pendidikan. Nah, tentunya video ini bertujuan saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Tentu pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik bisnis pendidikan ini, sekaligus juga melatih kemampuan kami dalam menyampaikan dan melaksanakan materi yang telah Ibu berikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas 3 poin utama dalam video ini. Tentu poin yang pertama itu mengenai hubungan program studi pendidikan agama Islam dengan entrepreneurship pada pendidikan. Lalu, poin kedua adalah saya akan membahas mengenai urgensi pengelolaan bisnis pendidikan. Dan kemudian poin yang ketiga adalah tentang peluang bisnis pendidikan yang dapat dikembangkan. Baiklah, di sini saya akan membahas pada poin yang pertama, yaitu ialah tentang hubungan prodi pendidikan agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan. Apakah ada hubungannya? Oke, sebelum kita jauh masuk lebih mendalam, kita perlu mengetahui dulu apa itu entrepreneurship. Ya, mungkin sebagian orang berpikir bahwa entrepreneur itu adalah tentang jualan atau tentang bisnis. Nah, padahal kan kalau kita lihat bahwa kata entrepreneurship ini lebih luas lagi seperti itu. Yang mana pada intinya adalah seseorang itu apakah ia bisa mampu melihat peluang, apakah ia bisa menciptakan inovasi, atau bahkan mengembangkan sesuatu itu yang bermanfaat seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan prodi pendidikan agama Islam? Tentunya memiliki kaitan yang sangat-sangat dekat gitu. Karena selama kita kuliah di pendidikan agama Islam ini, kita bukan cuma belajar saja, melainkan kita juga belajar bagaimana cara kita membimbing, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita mengelola kegiatan pendidikan, pengelolaan bisnis pendidikan, seperti dalam mata kuliah ini, praktik bisnis pendidikan. Nah, secara tidak langsung kita kan mempunyai bekal atas kemampuan itu, yang mana akan menjadi modal kita untuk kedepannya. Dan kita bisa membuka les, begitu kan, kita bisa membuka rumah tahfiz, kita membuka bimbingan belajar Islam, kelas online, atau bahkan kita membuat konten-konten edukasi di media sosial gitu. Jadi apalagi kan perkembangan teknologi sekarang ini sangatlah pesat begitu, yang mana dunia pendidikan itu berubah gitu, cepat mengalami perubahan. Bahkan orang-orang itu banyak belajar melalui YouTube, TikTok, edukasi di kelas online, YouTube begitu kan. Nah, peluang itu sebenarnya sangat luas gitu. Jadi peran mahasiswa PAI ini kan sangat punya peluang sekali dalam bidang pendidikan, karena kita telah memiliki ilmu dasar agama, sekaligus juga kita kemampuan dalam mengajar. Jadi bukan hanya kita yang pencari kerja setelah lulus nanti gitu, tetapi juga kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri seperti itu. Dan yang paling penting, usaha di bidang pendidikan itu bukan hanya soal keuntungan semata, tetapi harus ada nilai manfaatnya di situ. Kalau tidak ada nilai manfaatnya, hanya untuk mencari keuntungan, maka sebaiknya jangan.
harusnya mempunyai manfaat gitu. Terus saya akan membahas tentang yang kedua ini, yaitu pengelolaan bisnis pendidikan. Tentu dalam lembaga pendidikan itu tidak hanya memiliki tujuan yang baik saja, tetapi harus memiliki pengelolaan yang baik. Karena sekarang dunia pendidikan itu berkembang cukup cepat sekali. Terkadang ada persaingan, bayangkan persaingan antar lembaga. Misalnya sekolah ini, pendidikan ini, formal, non formal gitu. Jadi kalau pengelolaannya kurang baik, lembaga tersebut mungkin sulit akan berkembang begitu. Misalnya dalam apa? Misalnya dalam pengelolaan keuangan mereka, dalam pengelolaan fasilitas mereka, bagaimana mereka mempromosikannya, terus bagaimana pelayanan terhadap siswa-siswa, sampai kualitas pembelajarannya. Nah, semua itu kan berpengaruh terhadap sebuah lembaga pendidikan seperti itu. Contoh yang paling sederhana seperti ini. Kita melihat rumah lembaga tahfiz yang awalnya kecil begitu kan. Terus mereka berkembang lagi. Karena apa? Karena pengelolaannya bagus. Akhirnya apa? Berkembang dengan pesat begitu. Nah, dengan cara apa? Dengan memanfaatkan teknologi gitu. Yang mana di media sosial ini sangat menarik sekali gitu. Dapat menjaga kualitas pengajaran, membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya siswa. Nah, hal-hal seperti itu kan ternyata sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat percaya dengan lembaga dan pengelolaan yang baik, maka masyarakat akan terbuka dan akan semakin senang memasukkan anaknya seperti itu. Kemudian masyarakat sekarang juga semakin selektif gitu dalam memilih pendidikan bagi anaknya. Orang tua juga tidak hanya melihat biaya, tetapi juga melihat kualitas, melihat kenyamanan, dan juga perkembangan tentunya. Nah, karena itu pengelolaan bisnis pendidikan ini menjadi sangat-sangat penting agar pendidikan itu bisa bertahan, berkembang, dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau masyarakat percaya, maka lembaga pendidikan itu akan berkembang. Dengan apa? Dengan pengelolaannya yang baik, seperti itu. Kemudian kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu peluang bisnis pendidikan yang mungkin diambil begitu. Nah, poin yang ketiga ini, kalau ditanya peluang bisnis pendidikan yang ingin saya pilih, mungkin saya tertarik pada bimbingan belajar mengaji gitu kan, membuka TPA, pelajaran sekolah untuk anak-anak gitu. Nah, kenapa? Tentu itu karena adalah salah satu kebutuhan dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi masyarakat masih sangat tinggi gitu, terutama dalam bidang pendidikan agama untuk anak-anaknya. Nah, pada saat ini kan banyak orang tua yang ingin anaknya bukan hanya pintar pelajaran umum, tetapi juga kan harus memiliki akhlak yang baik, harus membaca Al-Quran dengan benar. Nah, selain itu kan tidak semua orang tua itu memiliki waktu untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Nah, karena itu mereka juga mencari tempat gitu untuk anaknya belajar, menambah wawasan, kemudian membantu anak-anak mereka mengaji, seperti itu. Nah, jadi lembaga-lembaga seperti ini juga cocok untuk mahasiswa-mahasiswa PAI, mempunyai peluang atas itu. Karena kita memang belajar tentang pendidikan agama, cara mengajar, cara membina karakter anak. Ini merupakan yang pelajaran ataupun modal yang sangat luar biasa gitu, yang harus kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Bisa dimulai dari rumah terlebih dahulu, lalu berkembang secara bertahap atas pengelolaan yang baik tadi, begitu kan. Nah, selain dilakukan secara langsung, pembelajaran juga kita bisa lakukan secara online. Jadi jangkauan peserta didiknya sangatlah luas begitu. Nah, selanjutnya adalah yang paling saya suka dari usaha di bidang pendidikan ini adalah ini bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Ada nilai ibadahnya tadi. Nah, itu yang paling diutamakan. Bagaimana ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak, apalagi ilmu agama, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita. Maka sangat luar biasa sekali gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga pembahasan ini bisa
bermanfaat tentunya untuk kita, untuk orang-orang di sekitar, dan bagi pentingnya entrepreneurship dalam dunia pendidikan itu, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika video saya ini mempunyai kekurangan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.